menjawab solusi pertanyaan di kipas angin ya. Saya tampilkan ini adalah ini adalah skema kipas angin ya. Kipas angin dinding atau yang berdiri itu skemanya seperti ini. Lilitannya urut-urutannya seperti ini, dari running, speed dan starting. Dan ini untuk tata letak kapasitornya. Di sini tata letak fuse-nya. Nah, yang jadi permasalahan yang umum bila kipas angin itu mati total ya. Kalau teknisi itu ngecek yang utama itu adalah steker atau colokan. Steker atau colokan itu adalah ya ini dari jalur listriknya ya, line atau netralnya ini biasanya untuk stekernya. Nah, bila mana ya pada awal mula itu dicek resistansinya itu kok tidak nyambung ya, berarti fuse ini putus ya, sekring atau fuse-nya thermal fuse ya, termosuhu ini putus. Makanya walaupun saklar 1, saklar 2, saklar 3 ditekan, harusnya kan ini kalau ditekan ini nyambung, maka jika dicek itu terhubung atau ada nilainya. Itu bila mana kerusakan ada di fuse ini putus. Dan biasanya konten-konten creator itu main diambil kabelnya, tapi setelah ini putus, yang jalur line ini digabungkan di sambungan kapasitor di sini ya, nyala. Lantaran fuse ini letaknya ya sebelum sambungan antara gulungan running dan kapasitor. Makanya ini di jumper di sini langsung bisa nyala. Ya, diletakkan di kaki kapasitor di sini bisa nyala, di kaki kapasitor sebelah sini juga nyala, tetapi ya muternya terbalik. Urut-urutannya adalah yang di sini. Kenapa kok kalau di sini terbalik? Kalau di sini terbalik, maka yang tadinya ini starting beralih fungsi menjadi running, dan ini yang running menjadi starting. Makanya dia muternya terbalik. Karena urut-urutannya adalah running dan starting ini di tepi dan di tepi ya. Sedangkan speed-speednya ini di tengah. Karena semua sambungan ini seri alias memanjang melingkar. Nah, itu di kasus pertama bila fuse putus itu demikian. Beda lagi bila mana yang speednya yang putus di sambungan ini. Putus misalnya sambungan di sini speed ini yang paling kenceng ya, 1, 2 dan 3. Salah satunya ya. Nah, salah satunya ini bila dicek di sini, tetapi ini misalkan yang putus di antara 1 dan 2 ya, saklar ini ditekan, dia akan terbaca terhubung cuman muter, karena di sini dia lewat kapasitor, tapi terbacanya itu biasanya nilainya itu enggak sesuai, dan biasanya kipasnya tidak mau berputar, hanya berdengung saja. Solusi cepatnya biasanya di jumper. Itu bila gulungannya tidak dibongkar, maka dari saklar 1 dan 2 disambung langsung ya, di jumper antara 1 dan 2 disambung langsung, dikasih kabel langsung. Jadi ibaratnya speed ini hilang. Atau sebaliknya, yang putus itu tadi di 2 dan 3 ya, 2 dan 3 misalkan yang ini speed yang ini hilang, dihilangkan karena kemungkinan ada korosi di sambungan di speed 3 atau di speed 2. Itu juga bisa dengan langkah cepatnya disambung langsung. Tetapi tidak rekomendasi bahwasanya nanti kecepatannya berubah ya. Itu hanya untuk mengetes di mana letak kerusakannya ya. Bisa dijember dari 1 ke 2 atau 2 ke 3 ya. Jember saja, nggak usah takut. Kalau dia berputar ya, berarti
Untuk mendeteksinya, misalkan 1 dan 2 di jumper, kipas angin berputar, berarti gulungan yang sepit ini itu putus. Entah putusnya itu di sambungan ini atau di sambungan ini. Begitu juga sebaliknya, kalau yang jalur starting ini putus, akan bingung apakah ini mau di jumper ke sini, jadi nggak ada lilitan startingnya. Ini tidak disarankan ya, karena ini lilitannya lebih panjang, lebih banyak. Tapi kalau untuk speed yang putus ya, speed 1 atau speed 2 ya, mau di jumper dari 1 ke 2 atau 2 ke 3, kalau untuk darurat boleh saja, tergantung persetujuan dari si pemilik ya untuk bertahan, daripada nanti tinggal pilihan itu aja ya. Biasanya itu di jumper dari 1 ke 2 nyala atau 2 ke 3 nyala gitu ya. Itu sekelumit tata cara mengatasi bisa gulungan putus speed atau fuse-nya yang putus. Kalau fuse-nya putus sih, daripada langkah di jumper, mending dibongkar dan diganti saja fuse-nya. Itu langkah yang terbaik. Kalau hanya untuk uji coba nyala, boleh silakan ya. Semoga bisa dipahami.